Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal untuk persiapan beasiswa Monbuka Gakusho, satu beasiswa yang diberikan oleh pemerintahan Jepang. Ya, soal matematika ini. Baik, di sini kita akan lihat soalnya seperti apa. Terdapat segitiga ABC di mana terdapat titik D pada sisi AB, yang kemudian membentuk garis CD di mana dia ortogonal. Ortogonal ini artinya tegak, tegak lurus. Ya, CD ini tegak lurus pada sisi dengan sisi AB. Oke, kita gambar segitiganya ya. Kita coba gambar segitiganya. Ini segitiganya seperti ini, ya. Nah, lalu terdapat garis yang tegak lurus. Misalnya ini kita kasih nama A, B, C. Pada garis AB terdapat titik D, ya, di mana titik D ini tegak lurus. Kurang lebih seperti ini, ya. Ya, tegak lurus. CD itu tegak lurus. Nah, kemudian panjang AB di sini ada tertulis panjang AB dan AD secara berturut-turut 2 akar 2 dan akar 6. Oke, jadi kalau kita gambar panjang keseluruhan AB ini, sebentar, panjang keseluruhan AB ini, ya, ini panjang AB ini adalah 2 akar 2. Nah, ini adalah 2 akar 2 dan AD yang ini adalah akar 6. Kita sudah punya segitiganya sekarang. Lalu kita harus menjawab pertanyaan yang ada di bawah ini. Oke, pertanyaan pertama dulu. Kita mengetahui bahwa dari pi per 12, pi per 12 itu dibentuk dari pi per 3 min pi per 4. Yang ditanyakan adalah cos pi per 12. Nah, ada kaitannya dengan segitiga tidak? Tidak, di soal ini tidak ada kaitannya dengan segitiga. Tapi informasi ini sangat membantu, ya. Sangat membantu. Kita tahu nggak sih, betul tidak sih, bahwa pi per 12 itu adalah pi per 3 dikurangi pi 4? Coba saja ya, bahwa pi per 3 kita samakan penyebutnya menjadi per 12 dikurangi per 12. 12 dibagi 3, 4, 4 kali pi, 4 pi. 12 dibagi 4, 3, 3 pi ya, 3 pi. Maka hasilnya adalah 4 pi kurangi 3 pi, pi, 1 pi dibagi 12. Informasi ini sangat membantu untuk menyelesaikan soal nomor 1. Teman-teman ingat ya, kalau zaman di SMA dulu kita punya rumus seperti berikut. Bentar, ya, rumusnya seperti berikut. Kalau ada cos A ditambah B tapi dalam kurung, maka hasilnya cara menghafalnya gimana? Tulis saja cos, cos, sin, sin. Nah, tapi untuk aturan cos ini lucu, kalau dia positif, maka di sininya negatif. Lalu ininya tinggal tulis saja AB, AB. Nah, lalu bagaimana kalau cos A min B? Cos A min B. Maka hasilnya apa? Sama. Cos, cos, sin, sin. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah yang asalnya dijumlahkan menjadi dikurangi, yang dikurangi menjadi dijumlahkan. Ininya tetap AB, A, B. Seperti itu. Nah, lalu kita juga ingat, ini sekedar catatan ya, ini sebuah catatan dulu. Catatan. Nah, walaupun tidak dipakai, kita mengingat kembali tidak ada salahnya. Kalau sin A plus B itu adalah sin cos cos sin. Nah, kalau dia sin lain, kalau dia plus tetap plus ya. Jadi sin A cos A
sin A cos B, cos A, sin B. Nah, seperti itu ya, sin B di sini. Nah, lalu kalau sin A min B tetap sama, sin cos kosin. Nah, karena dia negatif, jadi di sini negatif, kita tinggal pasang AB, AB. Seperti itu. Jelas ya? Mudah ya? Mudah. Nah, sekarang kita akan masukkan ke dalam rumus yang tadi. Ditanya nilai pi per 12. Tapi pi per 12 kita bisa tulis seperti ini. Cos, sebentar, cos pi per 12 sama dengan cos pi per 3 min pi per 4. Nah, pi per 3 itu apa? Jadi A dan B-nya. Ya, maka kita bisa tuliskan kalau cos apa tadi? Cos sin. Karena dia dikurangi, maka kalau aturan kosinusnya jadi positif ya. Di sini ada pi per 3, pi per 4, pi per 3, pi per 4. Nah, pi per 3 itu berapa? Pi per 3 ya, sebuah catatan nih. Kita buat catatan lagi di sini. Pi per 3 adalah 180 derajat bagi 3 sama dengan 60 derajat. Pi per 4 sama dengan 180 derajat dibagi 4 sama dengan 90 derajat. 45 derajat ya. Maka berarti kalau yang belum terbiasa dengan pi, kita bisa tulis seperti itu. Cos 60 derajat, cos 45 derajat, ditambah sin 60 derajat, dikalikan sin 45 derajat. Kita tahu cos 60 berapa? Setengah. Sin cos 45 setengah akar 2. Ditambah sinus 60. Sinus 60 adalah setengah akar 3 dikali setengah akar 2 sinus 45. Sehingga hasilnya menjadi 1 per 4 akar 2 ditambah 1 per 4 akar 6. Kita perhatikan yang di atas. Seperti apa yang di soal tadi ya. Kita lihat. Pengennya seperti ini bentuknya. Oke. Maka akar 6-nya duluan, akar 2-nya belakangan. Kalau kita satukan menjadi 4, di sini akar 6 plus akar 2. Kan sama-sama sudah sama ya penyebutnya ya. Ini boleh ditulis juga akar 2 per 4 ditambah akar 6 per 4. Boleh komutatif bertukar tempat antara 2 dan 6-nya. Kita sudah selesaikan pertanyaan yang nomor 1. Oke? Mudah ya? Mudah. Kita akan lanjut. Oh, sebentar kita isi dulu. Kita isi dulu kotaknya. Kita isi kotaknya. Mana? Nah, ini berarti dia akar, di sini ditulisnya adalah akar 6. Nah, ini akar 6 masuk situ. Oke? Nah, kita akan lanjut ke yang nomor 2. Pertanyaan yang nomor 2. Oke, di soal yang nomor 2, yang ditanyakan adalah garis AC. Yang mana AC? Yang ini. Nah, sekarang coba perhatikan. Kan kita sudah punya cos pi per 12 ya. Jadi di sini ada tulisan nih di soalnya. Sudut BAC adalah pi per 12. Oke. Berarti BAC, oh ini. Dia adalah pi per 12. Ya. Kemudian yang ditanya adalah panjang AC. Kita boleh gambar segitiganya seperti ini sekarang. Ya, kita gambar segitiganya menjadi segitiga siku-siku. Nah, seperti ini gambarnya. Ya, jadi kita bisa gambar segitiga siku-siku. Nah, di sini A,
C. Ini ada D. Lalu sudut A-nya adalah pi per 12. Lalu yang diketahui apa? Akar 6. AD adalah akar 6. Jadi kita ambil segitiga ADC saja. Yang ditanya apa? AC. Nah, kita ingat aturan dasar trigonometri. Kalau cos A adalah samping dibagi miring. Samping dibagi miring. Apa itu? AD per AC. Berarti kita pakai aturan kosinus. Kalau pakai aturan sinus A. Sinus A itu adalah depan apa? Iya, depan dibagi miring. Depannya mana? CD dibagi AC. Tapi kita tidak tahu berapa besar CD ini kan. CD dibagi AC. Kalau tan A, tangan A itu apa? Depan, tan desa dibagi samping. Yaitu CD dibagi AD. Kalau yang kita cari hanya ada di mana? Hanya ada di kosinus. Nah, ini berarti kita akan mencari kosinus A-nya ya. Ini cara menghafalnya mudah. Kosami, kosinus samping miring. Sin demi, depan bagi miring. Tandesa, tangan depan bagi samping. Begitu. Jadi kita akan buat sekarang A-nya berapa besar sudutnya? Pi per 12. Cos pi per 12 sama dengan AD dibagi AC. Nah, cos pi per 12-nya berapa? Tadi kita udah dapat ya, akar 6 tambah akar 2 dibagi 4. Oke, akar kepanjangan akarnya. Akar 6 ditambah akar 2 dibagi 4. Sama dengan AC yang ditanyakan, AD-nya akar 6. Ini AD. Akar 6. Oke. AD adalah akar 6. Gimana mencarinya? Kita pakai perkalian silang saja ya. AC sama dengan dikalikan akar 6 ditambah akar 2. Jangan lupa kasih kurung karena di satu paket. Sama dengan 4 dikalikan akar 6. Nah, sehingga AC adalah 4 dikali akar 6 dibagi akar 6 ditambah akar 2. Kita ingat kalau ada bentuk akar di penyebut, kita harus buat perkalian sekawan. Di mana perkalian sekawannya, kalau dia asalnya penjumlahan ya, ini plus 2 jadi negatif 2. Akar 6 kurangi akar 2, dikurang 2 ya. Nah, lalu akar 6 dikurang akar 2. Sehingga kita ingat kalau ada A min B dikali A plus B. Ini suatu catatan lagi. Pasti hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Nah, ini kita udah punya catatan. Ya, ini yang harus kita simpan. Nah, jadi karena ini bentuknya plus dikalikan min, maka kita bisa buat ya AC adalah 4 akar 6 dikali akar 6 dikali akar 6 kurangi akar 2 dibagi apa? 6 kuadrat. Akar 6 kuadrat berapa? 6. Akar 2 kuadrat berapa? 4. Ya. Kok 4? 2. Akar 2 kuadrat. Oke, catatan lagi ya. Ini kok jelek ya kotaknya. Kita perhatikan dulu ya. Nah, kita buat catatan baru di sini. Kalau ada akar A, akar A-nya dikuadratkan, pasti hasilnya A. Ya, akar A dikuadratkan hasilnya A. Akar 2 dikuadratkan hasilnya 2. Ya, kita udah catatan sehingga hasilnya AC ini adalah kita kalikan ke dalam nih. Kalikan ke dalam, bahasa anak-anaknya kalikan pelangi. Ya, 4
4 akar 6 kali akar 6. Akar 6 kali akar 6, 6. Jadi 4 dikalikan 6. Dikurangi 4 akar 6 kali akar 12. Akar 12, akar 2. Akar 6 kali akar 2, akar 12 ya. 4 kali akar 12 dibagi 4. Nah, di sebelah kanan ada, sebelah kiri ini, di sebelah kiri yang sini ada 4. Ini ada 4. 4-nya boleh kita keluarkan, dikeluarkan seperti ini, lalu yang tersisa di dalamnya adalah 6 kurangi akar 12. Kenapa dikeluarkan? Supaya kita bisa coret dengan yang bawah. Nah, seperti ini. Ya, 6 akar 12. Nah, sekarang kita lihat. Akar 12 kita sederhanakan. Kan jadi 1, 1. Jawabannya jadi 6 kurang akar 12. Lalu kita sederhanakan. 6 dikurangi akar 4 dikali akar 3. Sama dengan 6 dikurangi akar 4 berapa? 2 akar 3. Kita sudah punya jawaban yang kedua. Mari kita intip kotaknya. Loh, ya ada 2 akar 3 ya. Oke, berarti kita bisa jawab bahwa yang dalam kotak ini adalah 6. Karena jawabannya adalah 6 kurang 2 akar 3. Kita akan lanjut ke nomor pertanyaan yang ketiga ya. Oke, untuk pertanyaan nomor 3 yang ditanya adalah BC kuadrat. Ya, the square of BC kuadrat ini. Nah, pangkatnya berapa itu BC kuadrat? BC kuadrat yang mana? Yang bawah sini ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini kan membingungkan, tapi sekarang kita akan buat segitiganya polos, mudah-mudahan tidak terlalu bingung. Segitiga polos ya. Oke, ini segitiganya sudah polos. Kita kasih nama dulu A di atas, B di sini, C yang ini. Sudut A adalah pi per 12. Garis AB adalah 2 akar 2. Dan AC adalah dari jawaban yang sebelumnya 6 kurang 2 akar 3. Nah, yang ditanya BC berapa? Panjang BC berapa? Nah, kalau teman-teman ingat, ini adalah aturan kosinus. Kenapa bisa? Karena yang ditanya garis di hadapan sudut dan yang diketahui adalah panjang dari garis-garis yang mengapit sudut. AB dan AC kan mengapit sudut. Maka ini kita pakai aturan kosinus. Buat yang lupa boleh lihat aturan kosinus di YouTube-nya MacGyver ya. Dari dasar itu dan latihan soalnya ada di situ. Nah, seperti apa aturan kosinus? Aturan kosinusnya seperti ini. BC kuadrat adalah AB kuadrat ditambah AC kuadrat dikurangi 2 kali panjang AB dikali AC kosinus A. Kosinus sudut A. Nah, kita tulis langsung saja ya B. Maka BC kuadrat AB-nya berapa sih? 2 akar 2 kuadrat. 2 akar 2 kuadrat ditambah AC 6 kurang 2 akar 3 kuadrat dikurangi 2 kali 2 akar 2 dikali 6 kurang 2 akar 3 cos A-nya berapa? Cos pi per 12. Di sini ada yang harus hati-hati teman-teman. Seperti ini. Nah, itu. Teman-teman ingat kalau ada, kita buat catatan ya. Kalau ada A min B, kita dikuadratkan, maka hasilnya adalah A min B kali A min B kan ini ya. A min B kali A min B ini ya. A min B kali A min B. Nah, ini enggak lain adalah A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Nah, ini catatan kita. Jadi ini hati-hati. Ya, maka kita buat 2 akar 2 kuadrat. 2 kuadrat adalah 4. Akar 2 kuadrat 2. 4 kali akar 4 kali 2 8. Ditambah ini. Ini 6 kuadrat. Tuh, A-nya 6 ya.
Atau kita tulis deh, kita tulis ya, kita tulis. Biar nggak bingung. Ini berarti 2 kuadrat 4 dikali 2 ditambah 6 kuadrat kurangi 2 kali 6 dikali AB, B-nya berapa? Kali 2 akar 3 ditambah B kuadratnya berapa? Iya 2 akar 3 kuadrat dikurangi yang di dalam. Kita boleh kalikan ya. 4 akar 2 kita kasih kurung nih karena ini kan satu paket ya dikurangi. Dikali kurung 6 kurang 2 akar 3 dikali cos pi per 12. Nah, ini 4 kali 2 8 ditambah 36 dikurangi 2 kali 6 12 kali 2 24 akar 3 ditambah 2 kuadrat 4 akar 3 kuadrat berapa? Akar 3 kuadrat itu 3 kan? Ya ditambah 24 kali 3 12 kurangi kita kalikan ke dalam ya. 4 kali akar 2 kali 6 24 akar 2 dikurangi 4 akar 2 dikali 2 akar 3. Ya, yang non akar dulu kita kalikan. 4 kali 2 8. Lalu akar 2 kali akar 3 akar 6. Begitu. Ya, akar 2 kali akar 3 kan akar 6 dikali cos A. Ini kurungnya tambahin. Dikali cos A cos pi per 12 jawaban nomor 1 tadi ya. Pi per 6 plus pi 2 dibagi 4 ini. Oke, kita akan kerjakan sekarang. 8 ditambah 36 berapa nih? 8 tambah 36 ditambah 12. Oh, 8 tambah 12 20. 20 tambah ini 36 berarti 56 dikurangi 24 akar 3. Nah, kita sekarang dikurangi. Sekarang kita biarkan dulu itu, kita kalikan yang di dalam ya. 24 akar 3 kalau dikalikan yang ke dalam nih kita lihat nih. 24 dan 8 ya. 24 akar 3 akar 2 maaf kurangi 8 akar 6. Nah, oke, kita buat hitungannya di bawah. 24 akar 2 kurang 8 akar 6 dikali akar 6 plus akar 2 dibagi 4. Kita lihat, bisa kita keluarkan 4 dari sini supaya bisa dicoret yang bawah? Bisa dong. Maka yang ini kita buat 4 dikali 4 kali berapa dulu supaya jadi 24? 6 akar 2. Nah, kalau dikalikan ke dalam coba 4 kali dalam kurung 6 akar 2 pasti 24 akar 2 ya. Ini 4-nya dikeluarkan jadi sisa 2 akar 6. Nah, lalu ini akar dikali akar 6 tambah akar 2 per 4. Nah, ini 4-nya bisa kita coret. Ya, sehingga kita dapat apa tadi? Akar 6 ya. Akar 6 akar 2. Nah, kita kalikan nih. Ini sama dengan. Ini coretan yang bawah, ini coret-coret yang bawah, yang sisi sini ya. Nah, berarti 6 akar 2 dikali, jadi modelnya seperti ini, biar nggak bingung. Kurangi 2 akar 6 dikali akar 6 plus akar 2. Nah, ini hasilnya. Maka sama dengan ini dikali ini. 36 akar 2. Kok 36? 6 akar 12 ya. Akar 2 tambah ini 6 akar 12. 6 akar 12 dong kakak. 6 akar 12. 6 akar 2 dikali akar 2, 6 kali 4. Ya, biar ditambah karena ini positif, positif. 6 kali 2. Kok akar 4? 6 akar 4. Akar 4 itu kan 2 ya. 6 kali 2 ditambah 12. Sekarang negatif 2
akar 6 dikali akar 6. Oke, dikurangi 2 dikali 6. 12 juga ya. 2 kali 6. Sekarang yang ini negatif 2 akar 6 dikali akar 2. Negatif 2 akar 12. Seperti itu. Sehingga hasilnya berapa nih? Kok naik turun ya? Kepanjangan. Nah, sini pas. Sehingga hasilnya adalah 6 akar 12 ditambah 12 kurangi 12 kurangi 2 akar 12. Ini habis yang 12-nya ya. Ini habis. Ya, kalau ini habis berarti 6 akar 12 dikurangi 2 akar 12. Berapa? 4 akar 12. 4 akar 12 itu berapa? 4 akar 12 adalah 4 dikali akar 4 kali akar 3. Sama dengan 4 kali 2 akar 3. Sama dengan 8 akar 3. Oh, berarti yang satu ini hasilnya adalah 8 akar 3. Nah, begitu. Kalau gitu nggak usah pakai kurung lagi kan kita udah tahu ya 8 akar 3. 8 akar 3 sehingga kita lihat nih 56 dikurangi 24 akar 3 kurangi 8 akar 3 sama-sama akar 3. Oke. Nah, 24 dikurangi 8 akar 3 berarti kan 32 akar 3 ini 56. Maka ini jawabannya 56 dikurangi 32 akar 3. Ada nggak jawabannya ini? Kita lihat di atas. Oh iya, itu yang sebelah kiri udah 32 akar 3 nih. Berarti yang di dalam jawabannya adalah 56. Udah ya? Udah dong. Sekarang kita akan lanjut ke yang pertanyaan nomor nomor 4. Ya. Nah, dari soal nomor 3 tadi kan kita udah dapat BC kuadrat ya. BC kuadrat itu berapa? 56 kurangi 32 akar 3. Yang ditanya adalah BC. Berarti kalau gitu BC apa? Akar dari BC kuadrat. Akar dari 56 kurang 32 akar 3. Sebentar nih. Kok ada akar dalam akar? Gimana nih solusinya kalau ada akar dalam akar? Oke, kita buat catatan. Ya, kita buat catatan dulu. Catatan. Ya, apabila kita punya bentuk akar A plus akar B, ya, maka itu hasilnya pasti akar X ya plus minus akar Y. Nah, jika terdapat kalau A kuadrat dikurangi B itu terdapat terdapat apa? Akar akar bilangan rasional C sama dengan C. Bilangan rasional sama dengan C. Sehingga X adalah A plus C per 2. Y sama dengan A min C per 2. Begitu. Bingung? Bingung. Kalau bingung kita kerjakan langsung supaya kita bisa lihat hasilnya nggak bingung. Tapi ini catatan ya. Kita simpan dulu dalam kotak ini catatannya. Maka ayo kita terapkan catatan itu ke soal kita. Ya, berarti kan kita punya BC sama dengan, kita perhatikan dulu, akar 56 dikurangi, lihat bentuknya ini, bentuk yang dalam akar plus akar B ya. Nah, akar B. Lalu bagaimana nih? Oh, berarti kita harus buat dulu. Kita buat apa? Kita buat si 32-nya ini masuk ke akar. Oke, berarti boleh dong kalau ditulis kayak gini.
32 kuadrat, ya, dikali 3. Nah, coba akar 32 kuadrat dikali 3 berapa? 32-nya, ini kan kalau ada akar A dikalikan B, itu kan pasti akar A kali akar B. Kalau ada akar A kuadrat kali B, itu pasti akar A kuadrat kali akar B. Maka sama dengan A akar B. Berarti kan mirip ya, 32-nya seperti itu. Masuk ke dalam jadi akar A kuadrat. Maka kita bisa kerjakan akar 56 kurangi 32 kuadrat. Berapa 30 kuadrat? Iya, betul. Akar 1024 ya. Akar 1024 dikali 3 sama dengan akar 56 kurangi 1024 kali 3 berapa? 3072. Nah, kita sudah dapat nih. Akar bentuknya udah sama dengan yang di catatan. Nah, sekarang kita tinggal cari nilai C-nya, ya. Lihat nih, kan bentuknya udah sama ya dengan yang di catatan. Akar plus akar AB. Tuh, sudah sama ya. Maka kita akan cari nilai C-nya. Nilai C-nya gimana? Nilai C adalah A kuadrat min B. Ya, kita perhatikan. Min B sama dengan min B kuadrat ini ya. A kuadrat min B kuadrat. Ya, lihat. A kuadratnya berapa? Berarti kan 56 dikuadrat dikurangi B. AKB kuadrat. B-nya apa? B kuadrat ini ya. 3072 dikuadratkan. Harus ada nilai C nanti. Kita lihat. 56 kuadrat berapa? 3136. Kurangi, ini hilang akarnya kalau di kuadrat 3072. Betul nggak? 3136. Nah, sekarang kalau kita dikurangi, 6 dikurangi 2, 4. 3 dikurangi 7, nggak bisa. Pinjam 13 kurangi 7, 6. Tadi sudah dipinjam tinggal 0. 0 dikurangi 0 habis. 3 kurangi 3 habis. Berarti jawabannya 64. Dan ingat, 64 sama dengan C kuadrat. Maka C sama dengan berapa? Iya, 8. Akar 64. Kok akar 8? Ya, jadi plus minus 8 lah. Nah, tapi kita akan pakai yang nilai positif ya. Jadi 8. Nah, lanjut. Nah, sekarang kita lihat berapa nilai X-nya. Maka nilai X sama menurut catatan tadi, X adalah A tambah C per 2. Berarti 56 tambah 8 per 2 sama dengan 64 per 2 sama dengan 32. Berapa nilainya? Yes adalah A kurang C per 2 sama dengan 56 kurang 8 per 2 sama dengan berapa? 48 per 2 sama dengan 24. Sehingga berapa nilai BC? BC adalah akar 32 dikurangi akar 24 sama dengan 4 akar 2 dikurangi, ya oke pelan-pelan ya. Kok bisa langsung 4 akar 2? Gini. Akar 3 adalah akar 16 dikali akar 2 dikurangi. Ya, betul tidak? Betul dong. Akar 4 dikali akar 6. Gitu. Sehingga akar 16, 4. Akar 2, akar 2 tetap. Akar 4, 2. Akar 6 tetap. Jadi ini jawabannya panjang BC. Mudah ya? Sekarang kita lihat catatannya, cat soalnya. Nah, 2 akar 6. Berarti benar jawaban kita nih. Tuh, 2 akar 6. Berarti berapa yang dalam kotak? Yang dalam kotak adalah 4 akar 2. Boleh teman-teman ulang lagi dari awal kalau masih ada yang belum mengerti ya. Atau bisa langsung WhatsApp ke WhatsApp-nya Mas Kever. Oke, selamat belajar ya teman-teman.